Oke, Bu Disna, gimana? Oke, teman-teman, malam ini karena sudah larut malam, Teknopi juga besok ada tindakan dokter ya. Beliau lagi sakit pilek, jadi mungkin akan langsung berlanjut ya Teh ya. Nanti biar kami yang kemudian meneruskan. Pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik ya. Pasal yang disangkakan dan bukti apa saja yang dibawa? Buktinya tentu dari akun-akun YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar ya. Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan Undang-Undang ITE salah satunya dan yang lainnya. Nanti silakan tanyakan penyidik. Alasannya Teh? Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Impactnya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu. Jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Kita sebenarnya kita nanti akan kita menyerahkan semuanya ke penyidik ya. Salah satunya kami tadi mengenakan pasal pelecehan ya, pelecehan secara verbal. Berarti ada 2 pasal ya? Atau seperti apa? Ada 4 pasal berlapis. 4 pasal berlapis di dalam satu laporan ya? Betul, dalam satu laporan. Iya, itu lebih ke substansi ya teman-teman. Jadi sebenarnya begini, kalau kemudian saudara AL menyatakan demikian, di dalam hukum pidana itu ada namanya unsur penyangkalan. Siapa yang kemudian menyebarkan itu hingga tersiar dan kemudian terbentuk opini publik, maka dialah yang wajib membuktikan. Karena beliau bertanya, apakah Nopi ini seorang pelacur, maka beliaulah yang kemudian di dalam hukum pidana yang harus membuktikan. Pertanyaan ada, tapi harusnya secara pribadi. Jadi kalau pribadi itu pribadi, tidak tersiar, itu mungkin deliknya akan kabur ya. Tapi kalau kemudian tujuannya untuk membuat opini publik berkembang sehingga terbentuk wujud bahwa pelakunya adalah Teknopi, maka itu masuk unsur. Tidak ada, kami tidak ada somasi karena memang kami sudah di media kemarin beberapa hari ya, kami bilang kami akan menempuh jalur hukum, tapi tidak ada itikat baik dari AL dan juga RDL untuk datang ke kantor kami maupun ke Teknopi. Kalau ya nanti penyidik yang menjelaskan, tapi tadi memang kami masukkan di channelnya Twin Teen ya. Ya, nanti lebih jadi ke intinya sebenarnya ini langkah Teknopi dalam memiliki hak konstitusinya gitu. Jadi terpisah dari permasalahan yayasan dengan Agus gitu. Nah, karena ada merasa dilecehkan, dicemarkan nama baik, gitu, sehingga langkah hukum dilakukan. Nah, setelah kami berkonsultasi dengan Polda Metro, ya alhamdulillah laporan itu diterima. Jadi ada 2 laporan hari ini. Malam ini ada 2 laporan gitu. Berarti 2 laporan dengan 4 pasal berlapis Ya, atau betul. bagaimana? Iya betul, 2 laporan dengan 2 subjek hukum terlapor, yaitu RDL dengan AL, dengan alat bukti yang berbeda, lokus yang berbeda, dan tempus yang berbeda. Nanti Kita kita lihat nanti. Gitu. Yang jelas ini kita bukan mau memperpanjang cerita Agus dan Teknopi gitu. Tetapi ini memang di permasalahan yang berbeda, jadi tidak menghalangi daripada apa yang upaya yang dilakukan oleh Kemensos untuk melakukan perdamaian gitu. Itu kan masalah dana donasi. Kalau ini terkait pada personal dengan pihak yang tidak dalam substansi dana donasi. Nah, kami sangat mengapresiasi sekali Polda Metro Jaya juga menerima laporan kami dengan baik. Setelah berkoordinasi dan berkonsultasi, alhamdulillah malam ini kita sudah selesaikan laporannya, LP-nya.
gitu. Semoga ya bakalan cepat untuk ditindaklanjuti oleh Polda Metro. Ya. Pasti ya, ini wujud dampak tidak langsung yang kemudian terjadi karena Perpu Kisruh ini ya. Tapi sebenarnya ini bisa diredam kalau kemudian para mohon maaf ya, oknum-oknum kuasa hukum ini kemudian juga tidak menyerang ranah pribadinya Teknopi begitu ya. Karena tadi dibilang sama rekan saya harusnya dibedakan antara persoalan Agus dengan Teknopi dalam bentuk yayasan, juga perseorangan dari Teknopi itu sendiri. Kita nggak tahu ya. Kami nggak berani statement begitu gitu. Nah, yang jelas kita juga bukan untuk mencari panggung, makanya alhamdulillah ada kesempatan, nggak ada panggung juga kan, gitu. Ada kesempatan, sebenarnya padat juga jadwalnya dari tadi pagi Teknopi dan kita juga, makanya berkesempatan malam hari ini. Sebenarnya gini Mas, ini kan sebenarnya Teknopi sudah 3 bulan terakhir mendiamkan ini ya. Kalau kemudian kita semuanya di dalam kuasa hukum dianggap sebagai mencari panggung, maka Teknopi akan terus melaporkan mungkin di minggu-minggu awal ya, bulan-bulan awal. Tapi itu tidak dilakukan Teknopi gitu. Itu wujud nyata bahwa Teknopi sebenarnya pengen permasalahan ini cepat selesai gitu. Karena semakin lama didiamkan kok semakin menjadi ini orang-orang gitu. Maka akhirnya ini keputusan Teknopi yang memang sangat berat diambil Teknopi gitu. Jika kemudian ada ya, tapi kalau tidak ada berarti tidak ada. Oke, berarti saya garis bawahi tekankan bahwa 2 laporan yang dengan subjek yang sama dan lokus yang sama ya. Subjek berbeda. Oke, Subjek berbeda, subjek hukum berbeda, yaitu RDL dengan AL. Itu kemudian deliknya juga berbeda, terus lokusnya, lokasinya juga berbeda. Satu-satu. Oh, satu-satu ya. Jadi ada 2 LP. Oke, yang AL LP dengan pasal apa, yang RDL LP dengan pasal apa? Itu nanti ke pasalnya penyidik nanya ke saja. penyidik, Itu. tapi kalau nomor LP-nya yang RDL 7504, sedangkan yang AL 7505. Itu Ya, itu sudah kami persilahkan kita saja, persilahkan gitu. di sini, tapi itu sudah kita buktikan pada malam ini ya. Ketika laporan itu diterima kan artinya dugaan tindak pidana itu ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.